Ini apa namanya? Dua layar. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Romo Kristo dari Indonesia, ya, lahir besar Jakarta, dan saya pastor dari Serikat Sabda Allah, SWD, begitu kita sebut ya. Dan saya juga sahabat dari kedua pastor yang hadir pada hari ini, terutama Pastor Aziz yang Bapak Ibu sudah kenal sebelumnya, begitu. Saya sendiri juga bisa join dengan grup ini dari beliau. Oleh karena itu ya, terima kasih Pastor Aziz sudah memperkenalkan saya dengan grup ini. Dan juga mungkin saya juga datang ke sini juga tidak sendirian, juga didampingi oleh beberapa saudara-saudari dari keluarga Katolik Indonesia, Den Haag, begitu ya. Yang tadi Bapak Ibu sudah lihat di dalam layar. Mereka hadir di sini sebenarnya intensi awalnya itu adalah mereka mau berkunjung, juga mau berdoa bersama. Saya juga kaget tadi saya pikir doa Salam Maria, Rosario ternyata doa keraiman. Tapi tetap itu adalah sebuah doa yang harus kita syukuri, harus kita ikuti, juga harus kita apa namanya kita bagikan berkatnya kepada sesama. Jadi itu sekian dari perkenalan saya, begitu. Saya kembalikan ke MC. Ya, kami persilakan untuk memulai renungannya, Pastor. Terima kasih untuk perkenalannya yang singkat. Oke. Bisa Renung, di-share apa namanya gambarnya? Ya. Ya, judul yang ada di dalam apa namanya? Dalam layar Bapak Ibu juga yang hadir bersama saya di sini adalah ini saya kecilkan saja. Itu adalah Maria, Bunda Doa dan Hening. Saya akan mengawali kenapa saya memilih apa namanya tema ini ya. Mungkin saya ingin sharing sedikit dulu ketika saya kuliah, terkhusus kuliah kitab suci, dosen kami itu dosen yang terkenal killer ya. Namanya Bertolt Pareira. Mungkin Pater Clement pernah dengar ya, Pater ya? Iya, dosen kitab suci beliau, profesor juga, tapi sudah meninggal tahun 2021 karena corona juga apa namanya lifetime itu apa umur, ya. Dan di dalam kepribadiannya yang keras ya, kalau mengajar para mahasiswa itu, waduh, itu kita bisa pokoknya tegang begitu ya. Tapi di dalam karakter yang keras, yang menarik adalah sebelum dia memulai kuliahnya, dia selalu memohon kepada Bunda Maria. Doa juga berkat, berkat yang sama sekali kita nggak pernah berpikir, yaitu apa? Berkat agar bisa berdoa dan hening. Ya. Karena beliau juga mengatakan bahwa ketika Anda atau kita semua mau mengenal kitab suci, sabda Allah, dan juga segala ajarannya itu, tanpa doa dan keheningan, niscaya mustahil untuk bisa kita mengerti sungguh-sungguh apa yang Tuhan atau Allah kendaki dari bacaan juga pelajaran atau renungan atau refleksi yang kita pelajari atau kita terima. Ya, oleh karena itu pada malam hari ini juga saya akan mengajak Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang hadir untuk merenungkan satu tema yaitu Maria Bunda Doa dan Hening. Mari kita lanjut di slide berikutnya. Nggak kelihatan di sini. Mungkin saya share di sebentar. Ada kendala teknis. Saya share ke atas supaya teman-teman yang di sini juga bisa melihat ya. Ya, berikutnya kita akan masuk dalam satu pengantar refleksi atau tema ini yaitu
kita melihat bahwa dunia kita pada hari ini bisa dikatakan menuntut kita untuk bergerak ya. Kalau tidak bergerak maka ya kita nggak dapat apa-apa begitu ya. Termaksud juga ya ketinggalan, betul ya. Tante Susan mengerti ya karena punya bisnis ya. Pokoknya kalau nggak cepet, nggak ditangkap, nggak diambil, kita ketinggalan ya. Bahkan waktu saya kecil, orang tua saya mengatakan bahwa kamu tuh harus bangun pagi-pagi supaya apa? Rezekinya tidak dipatok ayam. Ya. Bayangkan orang tua kita tuh tahu betapa kita harus bergerak dan cepat dan itulah yang terjadi. Tidak hanya cepat tapi juga bising ya. Kalau Bapak Ibu ya ya untunglah kita nih beberapa di sini yang hadir kita tinggal di Belanda. Belanda nggak terlalu bising ya. Ada spot-spot atau tempat-tempat yang bisa kita nikmati untuk sejenak kita hening. Tapi kalau Bapak Ibu bayangkan ya di Jakarta, karena saya tinggal di Jakarta ya, di Jakarta Selatan, Lenteng Agung Bapak Ibu ya. Itu keluar ya, itu yang namanya Lenteng Agung itu pintu masuk dari mereka yang kerja dari Bogor, dari Depok itu masuknya pasti lewat Lenteng Agung. Dan dipercaya macet di situ bisa berjam-jam. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi udah cepat, macet, bising, juga kita jadi orang yang reaktif ya. Ada isu sedikit langsung, wah terbakar begitu ya. Dibakar-bakar gitu ya, pokoknya digoreng-goreng lah. Padahal persoalannya kan sederhana sekali ya. Jadinya kita jadi orang yang reaktif begitu ya. Dan yang menarik bahwa di setengah situasi dunia yang seperti itu atau masyarakat yang seperti itu, kita punya satu sosok atau pribadi yang mengajarkan kita untuk tenang, hening sejenak, dan masuk dalam kedalaman rohani kita, ya, masuk ke dalam hati kita. Dia adalah Bunda Maria. Makanya kalau lihat di gambar di sini ada Bunda Maria, saya taruh persis di tengah-tengah itu apa namanya hiruk pikuk dunia, ya. Dan keheningan itu percayalah bukan suatu ruang hampa atau kekosongan, tetapi ruang bagi Allah untuk berbicara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau doa atau doa pribadi kita itu kita tidak menciptakan suasana yang hening atau ribut lawai gitu, mustahil kita sungguh-sungguh bisa masuk dalam doa itu sendiri. Ya, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ini saya harus menengok ke belakang karena ya, mengapa Maria? Mengapa Maria disebut dengan Bunda doa dan hening? Ya, dasarnya itu adalah Lukas 2 ayat 19. Ya, itu ibaratnya DNA-nya Maria. Ya, kalau mau mengenal Maria, kenallah Maria dari ayat ini. Dia menyimpan segala sesuatu dan merenungkannya. Dia adalah pribadi yang sebentar-bentar tidak cepat reaktif, ya. Kalau ada apa-apa, dia simpan semuanya ke dalam hatinya. Ya. Menyimpan juga merenungkannya. Sedikit berbicara dan lebih banyak mendengar. Ya. Dan kata-kata Maria itu yang kita bisa lihat itu adalah hanya beberapa ayat aja dalam kitab suci. Ya. Dia tidak banyak berkata-kata, tapi percaya atau tidak, lewat beliaulah sejarah keselamatan itu lahir sampai hari ini. Saudara, karena keheningan beliau, kesediaan beliau untuk mendengarkan sabda Tuhan, karena keterbukaan hatinya, bersedia untuk agar dirinya apa namanya digunakan oleh Allah untuk menjadi sarana
atau tempat di mana sejarah keselamatan manusia dimulai. Makanya di situ kita lihat fiat, fiat itu aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ya, fiat. Juga ada Magnificat ya. Ini satu kidung yang terus-menerus dinyanyikan. Kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke seminari atau mungkin ke tempat-tempat romo, ya, pasti dalam ibadat sorenya ada nyanyian ini. Magnificat untuk mengingatkan kepada kita gereja bahwa ada sejarah panjang keselamatan umat manusia yang pernah terjadi dan bisa kita rasakan sampai dengan hari ini. Dan yang terakhir adalah peristiwa Kana. Ya. Maria itu keterlibatan Maria itu tidak begitu banyak diceritakan dalam kitab suci. Hanya tiga peristiwa ini. Fiat, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Magnificat, Maria ketika mengunjungi Elizabeth saudarinya. Dan di peristiwa perkawinan di Kana. Tiga peristiwa itu saja. Maria bisa dikenal atau digali informasinya. Berikutnya kita ke slide berikutnya. Ya, keheningan saat sabda turun. Ya, tidak menuntut satu penjelasan ya. Kalau kita baca Lukas, tadi Lukas 2 itu, Maria adalah pribadi yang dalam banyak hal ya hanya mendengar aja. Karena dia tahu bahwa yang bersabda atau yang berbicara kepada saya itu adalah Allah sendiri lewat malaikat Gabriel. Dan dia percaya sebelum mengerti. Dan keheningan beliau itulah yang menjadi pintu ketaatan kita manusia. Sorry, sebentar. Sebentar. Ya, kita lanjutin lagi. Jadi keheningan itulah yang menjadi pintu ketaatan Maria. Maria tidak mau bertanya banyak hal kepada Tuhan, tapi dia hanya mau melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Dan pada pokok yang kedua adalah keheningan saat dia bertumbuh. Sorry. Ya. Ya, keheningannya saat dia ber dan karena keheningan itulah sabda itu justru bertumbuh. Ya, kalau Bapak Ibu berdoa atau merenungkan kitab suci di tengah keramaian hiruk pikuk, pastilah sabda Allah itu sulit bertumbuh. Ya, saya pribadi kalau misalkan sebelum saya mempersiapkan misa, saya butuh waktu untuk kening, ya Bapak Ibu. Dan saya rasa semua pastor juga mengamini hal tersebut, ya. Oleh karena itu, kalau misalkan misa kita seringkali diingatkan oleh rekan-rekan pastor agar kita hadir sebelum misa beberapa menit sebelumnya supaya ada persiapan batin. Karena tanpa persiapan itu sulit bagi kita untuk mempersiapkan apa namanya misa itu sendiri. Ya. Dan doa Maria hidup yang mendengarkan. Jadi doa Maria itu adalah sejatinya sepenuhnya itu adalah mendengarkan. Ya. Kita jarang melihat Bunda Maria itu ngobrol-ngobrol begitu ya. Ngerumpi itu jarang sekali dalam kitab suci. Ya. Dan yang paling tragis itu adalah apa? Ketika beliau ada di bawah kaki salib. Ya. Di bawah kaki salib hanya
apa namanya, bertumpu dan pada akhirnya merangkul apa namanya Tuhan Yesus ya. Tidak memaksa rencana Tuhan dan doa pada akhirnya mengubah hati sebelum mengubah keadaan. Kalau saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini dulu di depan saya, ya, ada yang pernah apa namanya? Kira-kira gini aja. Kira-kira doa itu apa begitu loh menurut Bapak Ibu? Ya. Mungkin ada yang mau menjawab. Yang di sini dulu, yang di sini dulu. Komunikasi. Oke. Terus Bapak Ibu yang lain, permohonan, doa ya, mengucap syukur ya. Pastor, apa? Apa tuh, Pastor? Ngobrol ya. Doa ngobrol ya. Ca- Charger kekuatan. Oh, mantap ini. Anak milenial ini. Pastor Aziz. Ya mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ada yang mau apa namanya membantu saya untuk apa sih sebenarnya doa dan seperti apa pengalaman doa Bapak Ibu. Mungkin dari yang online ini, yang dari media, apa namanya media lagi. Dari Zoom ini ada yang mau menjawab satu dua orang aja begitu. Silakan saya kasih kesempatan gitu. Di kolom Ada yang chat mau ada yang tulis, Pastor, doa berelasi dengan Tuhan dari Ibu Magdalena Lim. berelasi ya, relasional ya. Terus ada lagi mungkin yang di dalam chat bisa ditambah itu. Ada lagi Mbak Anita Kristi mungkin bisa bantu saya untuk melihat di kolom komentar gitu ya. Ya. Nggak ada. Silakan Bapak Oke. Idu, jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Nah, nggak apa-apa. Kita hanya Mungkin saya Bu ya, Regina menjawab bersahabat dengan Tuhan. doa itu adalah bersahabat dengan Tuhan. Ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya. Sorry. Uh, ya. Ini doa. Apa yang Bapak Ibu tadi sudah ungkapkan, itulah gambaran dari doa. Ya, ada keheningan, ada percakapan, rasa syukur, permohonan, terima kasih dan lain sebagainya. Itulah doa. Namun hari ini yang mau saya tunjukkan dalam slide pada hari ini adalah ini, doa Maria yang terakhir. Ya. Setelah itu sudah tidak ada lagi cerita tentang Maria. Ya. Maria hanya dijadikan seperti apa namanya peran pelengkap dalam kisah para rasul. Ya, ketika dia berdoa di lantai satu sebuah rumah sebelum peristiwa Pentakosta. Tapi kalau kita mau melihat terakhir kali Bunda Maria berdoa ini adalah ini yang bisa bisa di apa namanya diselamatkan dalam kitab suci, diceritakan dalam kitab suci, yaitu adalah ketika dia hening di bawah salib dan yang terakhir ada ruang atas sebelum Pentakosta. Ya. Dia hanya menatap Yesus, ya. Dia tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidupnya, ya. Dia hanya bisa menatap Yesus, merangkul Yesus, dan juga sesekali menangis, ya. Melihat anaknya wafat di kayu salib. Ya. Kalau Bapak Ibu apa begitu? Ada satu teolog terkenal yaitu teolog dari Amerika Latin, ya. Itu dia mengatakan teologi pembebasan, dia mengatakan Allah itu pada saat Yesus wafat di kayu salib, dia itu powerful dan sekaligus powerless, ya. Dia itu begitu kuat
tapi di sisi lain dia powerless. Wah, itu gimana itu cara memahaminya? Ya karena itu wafat di kayu salib. Ya. Dan kita sebagai manusia ketika melihat peristiwa Pieta, kita sebutlah itu Pieta, tentu juga nggak ada lagi kata yang terucap, hanya kesedihan. Bunda Maria, Bunda Kristus. Ya. Oleh karena itu ya ini keheningan di bawah salib adalah puncak doa Maria. Ya. Sebelumnya Bunda Maria sudah diingatkan oleh siapa itu? Simeon. Ya, bahwa akan ada pedang menembus hatimu. Ya. Pedang di dalam di jantung kita menembus. Dan inilah yang dialami oleh Bunda Maria. Oleh karena itu, ini dia, ini Pieta yang diukir oleh Michelangelo, ya, patung Pieta. Keheningan di bawah salib sekali lagi adalah keheningan adalah puncak doa Maria. Lalu kita masuk ke bagian terakhir setelah kita melihat bagaimana proses Maria itu berdoa, juga kenapa Bunda Maria itu disebut sebagai Bunda Keheningan, dan pada akhirnya kita masuk ke dalam ini. Relevansi bagi kita sebagai anak-anaknya, katakanlah begitu ya. Karena Tuhan Yesus ketika dia dibawa apa namanya disalib, dia menyerahkan para rasul gereja dan katakanlah penerusnya sampai dengan hari ini itu ke dalam tangan Maria. Makanya ada kata-kata yang menarik yang Yesus ungkapkan pada sebelum dia wafat, Ibu, inilah anakmu. Ya. Jadi kita diserahkan oleh Yesus ke tangan atau ke pangkuan Bunda Maria. Ya. Dan relevansinya bagi kita adalah, kita bisa melihat di sini adalah, dunia menuntut kita reaksi yang cepat. Tapi dalam diri Maria, kita diajar untuk diam terlebih dahulu. Merenungkan, hadir di tengah-tengah doa kita dan merenungkan sabda Tuhan. Dan kita ingin agar kita diajak oleh Maria untuk mengerti dahulu, ya. Kita kalau misalnya kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang, kita cenderung ingin mengerti atau paham lebih dahulu, ya. Tapi Maria yang menarik di sini adalah mengajak kita untuk percaya lebih dahulu. Kalau Bapak Ibu yang hari ini sudah mengikuti Ekaristi, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu berbicara tentang Abraham, iman Abraham. Ya, Paulus mengatakan bahwa Abraham itu adalah bapa orang beriman. Karena apa? Dia percaya lebih dahulu, baru dia mengerti. Dia mau menyerahkan dirinya kepada kehadirat Tuhan, kepada perencana Tuhan, dan selebihnya Tuhan lengkapi. Begitu. Dan kalau misalkan kita melihat dunia sekarang ini, banyak bicara itu justru membuat kita gelisah. Ya, tapi kalau kita hening, hati pikiran kita menjadi apa? Bening, ya. Menjadi lebih jernih melihat satu dua persoalan dalam hidup kita. Itu. Berikutnya slide yang ini. Ya, ini hanya sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang. Refleksi pribadi itu adalah di mana saya perlu mendengarkan sebelum bicara. Kalau kita tadi mengikuti apa namanya permenungan kita ke lewat apa namanya yang sudah saya presentasikan, jawabannya adalah dalam doa. Ya. Situasi apa yang harus saya bawa ke doa terlebih dahulu? Apakah situasi yang apa namanya menuntut satu jawaban, menuntut berkat, memohon atau berkeluh kesah, atau justru sebaliknya kita menyerahkan segala apa yang kita
miliki kehadirat Tuhan, ya, dan membiarkan Tuhan itu sendiri yang mengubah kita atau memberkati kita, berbicara dalam doa kita. Dan bagian hidup apa yang Tuhan minta saya untuk percaya dulu, baru nanti mengerti. Ya. Jadi kadang-kadang kita, ya saya pribadi juga punya banyak sekali pengalaman. Ada banyak hal yang sulit saya mengerti ya dalam hidup ini ya. Kok bisa begitu? Kok gini? Kok begitu? Tapi setelah 3, 4, 5, 10, 20 tahun, barulah kita mengerti maksud dari peristiwa itu. Ya. Dan yang menarik bahwa hari ini Bunda Maria mengajarkan kita untuk ya udah, karena nggak semua pertanyaan atau persoalan dalam hidup kita itu beres hari itu juga, ada jawabannya hari itu juga. Tapi kalau kita mau belajar seperti Maria, kita membiarkan Tuhan bekerja dulu sampai dengan akhir hidupnya. Baru dia mengerti apa yang terjadi dengan apa namanya peristiwa keselamatan manusia. Dan berikutnya, ini dua penutup nanti saja. Dan yang terakhir, ini intisarinya. Saya hanya bisa apa namanya buat intisari ini dalam 3 hal. Hening sejatinya bukan kelemahan. Ya, kalau di Belanda itu dalam pertemuan kita dituntut untuk ngomong, ngerti nggak ngerti ngomong. Ya, tapi itu situasinya dalam pertemuan. Ya. Tapi kalau kita apa namanya sudah sampai pada kamar kita, kita hening, itu sejatinya bukan kelemahan, tapi kita diajak untuk masuk ke dalam diri kita. Ya, kalau Bapak Ibu kenal Romo Eko, ya, Eko OSC, ya, Eko Wahyu ya. Ya, dulu waktu saya masih frater itu, beliau itu langganan jadi pembimbing retret untuk frater-frater SPD di Malang. Dulu belum terkenal, masih ya katakanlah biasa-biasa lah. Karena dia dulu kerja di Protista kalau nggak salah di Rumah Retret di Bandung. Itu. Satu kata yang saya ingat dari beliau itu adalah dia selalu mengatakan kepada frater-frater waktu itu ya, para seminaris. Kenapa banyak orang ketika retret persiapannya itu segudang, apalagi anak-anak gitu ya. Dulu saya waktu SD itu kalau mau retret saya udah siapkan makanan, ini, itu dan sebagainya, ya. Tapi kalau apa namanya, saya nggak tahu ya. Frater-frater itu juga kadang-kadang ada aja yang disiapkan gitu ya. Tapi yang diminta Romo Eko itu waktu itu adalah ya udah nggak usah kamu siapkan dirimu itu. Kenapa orang begitu sulit masuk pada keheningan? Bukan karena dia tidak mau, tapi ketika dia masuk ke dalam keheningan, dia berhadapan dengan pribadinya, jati dirinya. Ya. Semua terbukalah ya dalam keheningan bisa terbuka. Kita berhadapan dengan diri kita. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi keheningan bukan kelemahan. Keheningan adalah sarana yang Tuhan berikan untuk kita semakin mengenal diri kita, juga mengenal siapa yang mengutus kita, siapa yang menciptakan kita. Dan yang kedua adalah keheningan adalah metode Allah bekerja. Ya. Allah itu saya juga bingung ya. Kok dalam banyak kisah dalam kitab suci itu Allah justru berbicara kepada manusia itu adalah ketika apa? Ketika dia berhadap-hadapan muka dengan manusia itu dalam perjanjian lama, ya. Musa di padang gurun berbicara kepada Allah itu ketika dia sendiri, ya. Terus di Gunung Sinai juga, kenapa Allah tidak berbicara langsung kepada masyarakat, bangsa Israel, tapi dia bercakap-cakap dengan Musa justru ketika Musa sendiri. Ya. Bunda Maria menerima kabar gembira itu adalah ketika dia sendiri. Ya. Yosef ketika tidak menerima
apa yang terjadi pada Bunda Maria, Yusuf ketika dia istirahat dalam keningannya malaikat datang berpesan, jangan kamu tinggalkan dia. Karena sesungguhnya anak yang ada dalam kandungannya itu adalah Roh Allah, Roh Kudus. Ya. Jadi sekali lagi, justru dalam keningan itu adalah metode Allah untuk bekerja dalam diri kita. Dan terakhir adalah Maria, yaitu contoh murid yang membiarkan Allah lebih dulu berbicara. Dan yang terakhir saya ingin menutup sebelum selesai ini, saya nggak bisa lama-lama ya, karena ya kita lebih ke banyak sharing aja nanti ya. Nanti sesi berikutnya, 20 menit berikutnya kita lebih banyak sharing. Begitu. Yang terakhir saya mau menutup satu pengalaman saya terhadap doa itu sendiri. Saya itu baru kenal doa itu, sebenarnya doa sudah mengikuti dari saya kecil sampai dengan SMP, kelas 1 SMP. Tapi yang benar-benar berdoa itu adalah ketika saya SMP. Dan disitulah panggilan saya sebagai pastor muncul, Bapak Ibu. Dan dari banyak doa yang saya lakukan, juga mungkin Bapak Ibu alami, ada satu hal kesadaran yang, oh ya benar, inilah doa yang sejati. Doa adalah sarana atau waktu Tuhan. Ya. Artinya apa? Ketika kita berdoa, sejatinya kita membiarkan Allah bekerja atau berbicara ke dalam hati kita. Ya. Itu kesadaran baru yang saya mulai temukan. Ini bukan akhir-akhir ini, tapi beberapa tahun yang lalu. Dan pada akhirnya kalau saya pulang, kadang-kadang pulang pertemuan ya di pastoran, terus pokoknya pulang malam, saya coba untuk menyediakan waktu di gereja Laurentius itu. Ya udah duduk aja. Saya mengatakan, Tuhan, saya capek sekali. Tuhan, terima kasih saya boleh mengalami pengalaman pengalaman hari ini boleh saya lalui dengan dengan baik. Atau mungkin saya punya pengalaman buruk, saya hanya duduk diam aja. Oke, biarlah Tuhan mau buat apa, pokoknya terserah. Itu. Jadi sekali lagi, ini sharing dari saya pribadi, saya bisa menyimpulkan adalah seperti Maria, doa sejatinya adalah saat di mana Allah seharusnya memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita, dan berbicara kepada kita. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke MC.